Nissan Kicks e-Power, SUV compact barunya Nissan di Indonesia. Nah, selain dia punya fitur yang banyak, terus juga tampangnya yang tergolong ganteng, tapi yang ngebikin si Nissan Kicks ini unik banget, itu adalah apa yang ada di dalam sini. Jadi, Nissan Kicks e-Power ini sebenarnya adalah mobil listrik, alias dia cuma bisa jalan pakai motor listrik aja. Tapi kalian nggak bisa nge-charge ini pakai colokan charger biasa. Cuma bisa isi ini pakai bensin biasa. Nah, tapi mesin bensin yang ada di sini itu nggak bisa dipakai buat dia jalan. Jadi yang tadi kita bilang dia cuma bisa jalan pakai motor listriknya, tapi cuma bisa di-charge pakai isi bensin. Nah, unik kan? Buat detailnya, simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Nissan Kicks e-Power. 1. E-Power. Kicks pakai sistem yang Nissan sebut e-Power. Sistem yang sebelumnya ada di Note e-Power yang udah pernah kita tes singkat dulu dan Serena e-Power di Jepang. Ini sistem super unik di mana kayak mobil hybrid, mobilnya punya mesin bensin dan motor listrik. Tapi nggak kayak di mobil hybrid biasa yang mobilnya bisa dijalankan pakai kedua mesin tersebut. Di sini ban mobilnya hanya bisa digerakkan oleh motor listriknya aja dan baterai motornya hanya bisa diisi pakai bensin aja. Jadi mesin bensinnya murni hanya untuk ngisi baterai doang, nggak bisa buat langsung gerakin bannya. Lah, gimana sih maksudnya? Gini. Jadi anggap aja Kicks ini adalah mobil listrik murni, tapi ada mesin bensin yang berfungsi sebagai generator buat selalu mengisi baterai mobilnya. Atau kasarnya, mobil listrik yang selalu bawa genset kemana-mana. Ngerti kan ya? Atau masih bingung? Kalian mungkin nganggapnya, oh sama aja bohong dong, mobil listrik tapi masih isi bensin juga. Terus untungnya apa sih digerakin pakai listrik tapi ada mesin bensin yang selalu nyala buat charge baterainya? Nah, pertama, akselerasi motor listrik murni jauh lebih dahsyat dan instan dibanding akselerasi mesin bensin, apalagi yang kecil kayak gini. Kedua, kabinnya jauh lebih tenang karena mesin bensinnya nggak selalu nyala. Dia baru nyalanya ketika baterainya butuh di-charge dan butuh tenaga lebih. Ketiga, udah pasti lebih irit karena mesin bensinnya di sini bakal beroperasi di putaran yang paling efisien karena cuma dibutuhkan buat charging aja. Dia nggak butuh menyesuaikan kayak buat stop and go yang biasanya jadi titik terboros mesin bensin karena semua itu sekarang dihandle sama motor listrik. Jadi di sistem e-Power ini kita dapat mayoritas kelebihan mobil listrik tanpa perlu ngerasain kekurangan terbesar mobil listrik murni, yaitu takut baterainya habis dan nggak ketemu tempat ngecharge. Karena di sini kalau mau ngecharge ya tinggal isi bensin aja. Oke, detail motor listriknya. Tenaganya 127 HP atau 119 PS dan torsinya 260 Nm. Angka tenaganya emang gak terlalu spesial, tapi torsinya jauh lebih tinggi dibanding mesin 1500cc, 1800cc, 2000cc, atau bahkan 1500cc turbo sekalipun. Nah, ini tenaganya disalurkan ke kedua roda depan via gear direct single speed ya. Pakai model transmisi yang unik dan kecil banget kayak gini nih tuasnya. Ukuran baterainya termasuk kecil, cuma 1,57 kWh aja atau kurang lebih 1/25-nya baterai di Nissan Leaf yang adalah mobil listrik murni. Dan yang berfungsi buat ngecharge alias si genset adalah mesin bensin yang sama kayak di Nissan March 1200cc 3 silinder. Kapasitas tangki bensinnya 41 liter dan kalau menurut standar pengetesan WLTC Jepang yang lebih mengarah ke real world usage, konsumsi si Kicks ini bisa mencapai 21 km per liter. Apakah bakal seirit itu beneran di Indonesia? Kita tunggu review lengkapnya nanti. 2. Gimana rasanya? Oke, mungkin kalian bingung kalau dengerin penjelasan yang super ribet tadi ya. Tapi gimana sih rasanya kalau kalian naik ini? Pertama, begitu kalian nyalain mesinnya, nggak ada suara apa-apa kayak nyalain mobil listrik atau mobil hybrid gitu. Cuma disambut sama suara AC-nya gitu doang. Dan selama baterainya masih ada, pas kita jalan juga nggak bakal ada suara apa-apa karena yang jalanin cuma motor listriknya aja. Dan rasanya juga smooth banget alias super halus. Nah, kalau baterainya tinggal sedikit atau udah waktunya ngecharge, baru ada suara mesin yang nyala ngecharge baterainya. Tapi itu pun suaranya termasuk kecil banget, tenang banget. Soalnya Nissan bilang mesin bensin ini ngecharge-nya di bawah 2000 rpm. Jadi ini lebih tenang dibanding di Note e-Power yang dulu pernah kita cobain singkat. Dan getaran mesin 3 silindernya juga nggak berasa. Lebih tenang lah dibanding bawa mobil bensin standar. Nah, kalau kita kick down, yang pertama kerasa adalah tenaganya. Sadis banget, seinstan itu. Nah, bedanya sama mobil hybrid yang tenaga instannya cuma bisa berasa kalau jalan dari berhenti atau dari kecepatan rendah. Ini kalau kita kick down dari kecepatan 60 km per jam aja, hentakannya masih luar biasa berasa. Sangat instan dan sangat agresif. Bayangin aja, torsi 260 Nm itu udah bisa dicapai dari 500 rpm. Gila! Ini nih feel yang cuma bisa kalian dapat dari mobil listrik. Mesin bensin atau mesin hybrid biasa nggak bakal bisa ngasih feel yang super instan kayak gini. Oh, catatan, saat kita kick down dan berakselerasi keras,
lepas, mesin bensinnya juga bakal ikut naikin RPM. Ini buat mengimbangi pengechargean baterainya. Jadi unik sih, kita dengar suara mesin motornya kenceng, tapi suara gerungan mesinnya juga kedengeran. Tapi ingat ya, saat kenceng pun mesin bensin ini nggak ngejalanin bannya, cuma ngecharge baterainya aja. Oke, yang unik lagi, Kicks ini punya 3 mode berkendara yang bisa kalian set dari sini. Normal, S buat Smart, dan Eco. Normal sama Eco artinya sesuai namanya lah ya, kalian tahu. Nah, yang unik adalah mode S ini karena di sini si Kicks ini menerapkan one pedal driving. Artinya, begitu kita lepas pedal gasnya, mobilnya bakal mengaplikasikan regenerative braking yang sangat kuat. Jadi mobilnya serasa direm tanpa kita injak pedal remnya. Mungkin awalnya agak nggak biasa ya, tapi kalau kalian udah biasa, pasti ini enak banget dipakai di kemacetan gitu. Karena nggak usah pindah-pindah ke pedal gas, rem, gas, rem, gas, rem. Cukup lepas aja pedal gasnya, mobilnya bakal berhenti sendiri. Ada juga EV mode. Nah, ini kalau kita tekan bakal bener-bener matiin mesin bensin ya, supaya mobilnya jalan super tenang. Ini pas banget kalau kalian pakai pas lagi masuk kompleks-kompleks gitu. Tapi tentunya ini nggak tahan lama-lama banget ya, karena baterainya kecil, paling cuma beberapa kilometer doang. Oh, kita juga sempat cobain nikung-nikung, impresif nih. Si Kicks nurut banget diajak bermanuver kenceng. Mungkin karena platformnya rigid banget dan center of gravity-nya yang lebih rendah karena ada baterai dan motor listrik kali ya. Tapi rasa suspensinya kita belum sempat ngerasain di jalan rusak. Nah, buat yang itu, terus angka detail performa akselerasi dan suspensi, kalian tunggu review lengkapnya. 3. Siapa pesaingnya? Oke, jadi siapa kompetitornya Nissan Kicks ini? Kalau dari ukuran, Kicks yang masuk Indonesia ini lebih panjang dan tinggi dibanding Juke yang dulu. Dan dibanding Kicks yang di India, yes itu mobil yang beda ya, Kicks yang di India dan yang masuk sini. Nah, Kicks yang masuk sini itu lebih kecil. Dibanding HR-V dan CX-3, Kicks ini sedikit lebih panjang, tapi dibanding Seltos dan CHR lebih pendek. Mungkin ada yang nanya juga kalau dibanding Corolla Cross gimana? Nah, cukup jauh lebih kecil sih Nissan Kicks ini. Tapi emang agak sulit tentuin siapa pesaingnya Kicks e-Power ini. Soalnya nggak ada satupun kompetitornya yang pakai sistem mesin yang sejenis e-Power kayak gini. Kalaupun harus disama-samain, mungkin CHR Hybrid jadi kompetitor terdekatnya yang sama-sama punya motor listrik dan mesin bensin di dalamnya, dan yang punya dimensi cenderung mirip. 4. X-Trail Mini. Kalau dulu desain Juke cenderung main berani yang bikin reaksi orang love it or hate it, nah Kicks main ke arah yang lebih aman dengan desain yang lebih gampang disukain mayoritas orang-orang. Bagian depannya mencerminkan Nissan modern banget kayak di Serena e-Power gitu. Sedangkan kalau dilihat dari belakang atau 3/4 belakang, mirip kayak X-Trail yang dibuat versi mininya gitu ya. Oh, dan sentuhan yang cukup unik, pilar A dan pilar C-nya dibuat hitam doff, sedangkan atapnya dibuat hitam gloss. Jadi warna keseluruhannya kayak dibuat dual tone kayak gitu nih. Oke, detail desainnya. Grill ala Nissan yang disebut V-Motion Grill sekarang jadi makin gede aja nih. Warnanya black gloss dan dibuat nyambung langsung sama desain lampunya yang sangat pipih dengan desain motif 3D di bagian tengah grillnya yang diwarnain hitam gloss juga. Housing fog lampnya dibuat vertikal dan dikasih panel hitam gloss juga kayak gini. Bahkan bentuk fog lampnya juga unik nih, bentuk kotak kayak gini. Detail lampu depannya keren nih, full LED, diare LED, lampu kecil LED, lampu jauh LED, lampu seinnya bahkan LED juga, dan fog lampnya LED. Mantap! Sampingnya, bentuk Kicks cukup unik nih karena fender depan dan belakangnya yang kelihatan kayak berotot gitu. Dan ala-ala crossover, bagian bawahnya full dilapisin cladding plastik hitam ya. Oh, dan coba lihat lekukan kaca belakangnya yang naik kayak gini. Spionnya kayak atapnya dikasih warna hitam black gloss juga. Ada roof railnya, handle pintunya dilapisin chrome, sedangkan velgnya dual tone 17 inci dengan ban 20555 R17. Belakangnya lekukannya yang paling kelihatan bulet-bulet nih dari sini. Begitu juga lekukan lampunya yang kelihatan cukup unik. Yang unik lagi, di bawah cladding plastik hitamnya, warnanya dibuat body color kayak gini lagi nih. Oh, dan antenanya pakai model sirip hiu ya. Detail lampu belakangnya, lampu malamnya LED, lampu remnya LED juga, lampu sein dan lampu mundurnya LED juga. 5. Interior modern. Interiornya Kicks pun juga kelihatan cukup modern kayak eksteriornya. Desainnya emang gak aneh-aneh. Dan buat Kicks di Indonesia, interiornya pakai warna hitam ya. Ada sentuhan beberapa bagian yang bikin kelihatan cukup menarik nih. Kayak misalnya dashboardnya dikasih bahan kulit yang ada jahitan warna putihnya kayak gini. Dan lapisan kulit ini juga ada di bawah fascia tengah nih, yang biasanya kita pakai buat sandarin paha kita.
Nice. Oh, dan karena bentuk tuas transmisinya yang sangat kecil itu dan rem parkir model elektrik, jadi bagian konsol tengah sini kelihatan lebih rapi dan minimalis banget ya. Juga ngasih kesan lega nih. Setirnya pakai setir Nissan kekinian yang punya bagian bawah rata kayak gini dan tentunya udah dilapis kulit mirip sama yang dipakai di X-Trail yang facelift. Sedangkan door trimnya emang kelihatan sederhana. Yang ada lapisan kulitnya hanya di bagian buat sandarin tangannya aja. Sisanya plastik semua. Dan buat joknya, Kicks udah pakai lapisan kulit nih yang pakai motif termasuk unik dan ada jahitan kontrasnya juga warna putih kayak gini buat yang depan dan yang belakang juga. Mantap! Detail lain dalam kabin, lampu kabin di depan ada dua nih halogen dan mikanya dibuat frost kayak gini jadi kelihatan lebih menarik. Sedangkan di tengah ada tambahan satu lampu ya. Spion tengahnya sayangnya nggak pakai model kayak Note atau Terra, tapi pakai model day and night manual kayak gini yang kalau silau tinggal kalian setekin aja. Sun visornya yang sebelah kanan ada card holdernya, sedangkan dua-duanya ada vanity mirror yang ada lampunya. Nice! Sedangkan pegangan tangan plafonnya ada di setiap sisi nih, di penumpang depan, di sisi driver, dan di belakang kiri dan kanan tapi nggak ada gantungan bajunya. Sayangnya belum ada ventilasi AC buat kabin belakang nih, adanya USB port di belakang sini. 6. Konfigurasi jok. Pintu depannya termasuk berat nih, jadi berasa solid pas dibuka tutup. Bukaannya juga termasuk lebar dan napak ke dalam sini agak tinggi tapi masih gampang. Mirip kayak napak ke crossover lainnya lah kayak HR-V gitu. Posisi duduk paling rendahnya termasuk cukup tinggi, jadi visibilitasnya termasuk oke. Pengaturan joknya masih manual nih sayangnya, tapi selain slide dan recline ada pengatur ketinggian juga ya. Sedangkan yang penumpang depan hanya slide dan recline aja. Oh, dan karena Kicks ini cukup tinggi atapnya, jadi headroom di depan sini berasa banget leganya. Headrestnya hanya bisa naik turun, gak bisa maju mundur, tapi posisinya udah termasuk ergonomis jadi kepala kita nggak ngedanga kalau mau sandaran sambil nyetir. Seatbeltnya bisa diatur naik turun, nice. Sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit nih, jadi empuk. Dan di tengah juga udah dikasih konsol tengah buat sandarin tangan yang udah dilapis kulit kayak gini juga, jadi empuk juga nih. Nice! Tapi ini nggak bisa digeser maju mundur ya, dan terlalu ke belakang, jadi agak sulit kalau mau sandarin tangan sambil pegang setir. Setirnya selain tilt, bisa teleskopik juga, dan cukup jauh dari dashboard. Mantap! Sandaran kaki kiri driver udah dikasih gundukan kayak gini, tapi nggak ada pad plastiknya. Oke, sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya lebih ringan dibanding pintu depannya nih, tapi masih berasa cukup solid lah. Buat masuknya nggak perlu nunduk ya, soalnya atapnya masih cukup tinggi. Ruang kaki di belakang sini masih termasuk sangat lega, improvement jauh dibanding jok dulu yang sangat sempit. Posisi duduk kita lebih tinggi ya dibanding di depan, jadi visibilitas keluar termasuk bagus. Headroomnya juga termasuk masih aman, masih luas banget. Nice! Headrestnya ada di ketiga sisi dan adjustable semua, tapi sandaran jok ini emang fix ya, nggak bisa diubah-ubah. Sudut sandarannya juga nggak terlalu tegak dan nggak terlalu rebah, standar lah. Nah, buat sandaran tangan di pintu udah dilapis kulit juga nih kayak di depan, jadi empuk juga, tapi sayangnya nggak ada armrest lipatnya di tengah sini. Nah, kalau kalian mau duduk bertiga, napak ke tengahnya kaki kita harus ngelipet banget nih, karena konsol tengah ini bener-bener intrusif banget ke belakang. Dan di tengah lantainya juga ada gundukan, jadi kaki kita harus ke kiri kanannya. Nah, yang enak, dudukan jok di tengah sini ini empuk banget nih, enak dudukin. Dan buat sandarannya juga termasuk empuk banget. Dan karena ada headrestnya, jadi sebenarnya masih enak banget buat duduk di tengah sini. Dan ada seatbelt 3 titiknya juga. 7. Safety luar biasa. Yang jempolan lagi dari Kicks ini adalah fitur keselamatannya. Bener-bener jempolan dari kameranya. Bukan cuma kamera belakang aja, tapi coba lihat di bawah masing-masing spion ada satu kamera juga. Dan di grill depan sini ada kamera juga. Yes, artinya ada kamera 360 derajat. Dan garis kameranya dinamis nih, alias bakal ikut belok-belok pas kita belokin setirnya. Mantap! Tentunya ada sensor parkir juga, 4 titik ya, di belakang model terintegrasi kayak gini. Dan ada indikatornya di MID dan bahkan detail sensor parkirnya bisa kalian atur juga nih di MID. Mau bunyinya seberapa jauh, mantap. Airbagnya ada 2 di depan, 2 di samping yang ada di jok depan, 2 airbag pilar yang memanjang atau side curtain airbags. Berarti totalnya ada 6 airbag. Nice! Yang lebih standar rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram. Dan tentunya ABS, EBD, dan brake assist juga udah lengkap lah ya. Ada stability control atau di Nissan disebutnya Vehicle Dynamic Control atau VDC. Dan kayak di X-Trail juga ada chassis control yang isinya intelligent trace control, yang pada intinya ini bakal memainkan gas, transmisi, dan rem supaya menikungnya lebih pede dan natural.
Dan tentunya di jok baris kedua ada dudukan jok ISOFIX-nya. Oke, ke yang lebih canggih. Di MID-nya ada Driver Attention Alert yang bakal ngasih peringatan kalau kita kecapean. Ini dia ngedeteksinya dari gaya berkendara kita kalau dinilai mulai aneh nyetirnya. Dan bagian dari Active Safety-nya ada Blind Spot Warning yang bakal nyalain lampu di pilar A sini kalau mendeteksi ada objek di titik buta kita. Dan kalau kita nyalain lampu sen ke situ bakal berkedip. Nah, ini bisa kita setting di MID buat mati nyalain dan bahkan terang lampunya bisa kita set juga. Ada juga mendeteksi objek bergerak ke arah kita pas kita lagi mundur atau yang disebut Rear Cross Traffic Alert. Lanjut, Kicks ini ada rem otomatis atau Auto Emergency Braking yang bakal ngasih peringatan kalau mendeteksi kita bakal tabrakan dan kalau nggak kita gubris bakal ngerem mobilnya otomatis. Nice! Dan yang paling kita suka, Adaptive Cruise Control atau di sini disebutnya Intelligent Cruise Control. Kayak cruise control standar, kita bisa ngeset kecepatan dan mobilnya bakal mempertahankan gasnya supaya kita jalan konstan di kecepatan itu. Tapi di adaptif ini kita bisa ngeset jarak seberapa jauh sama mobil depan. Jadi kalau mobil depan memelan kita bakal ikut memelan. Dan kalau dia jalan lagi kita bakal ikut mengencang lagi sampai batas kecepatan yang udah kita tentuin. Luar biasa nih adaptive cruise di harga segini. Paling yang agak kurang gak ada lane departure warning atau lane keeping aja sih. Atau auto high beam. Tapi ini kita udah nitpicking banget sih sampai ngomongin kayak gini. Segini aja menurut kita udah termasuk gila banget buat harga segini. Nice Nissan, super nice. 8. Fitur termasuk banyak. Soal fitur, Kicks juga termasuk berlimpah meski emang belum super komplit sih. Ada passive keyless entry tentunya, jadi kalau mobilnya kita kunci, ini remote-nya tinggal dikantongin aja dan tinggal tap tombol kecil di handle ini dan pintunya bakal kebuka. Klik lagi, pintunya bakal kekunci. Dan tentunya ada tombol start stop mesin juga, yang warnanya unik banget nih, biru kayak gini dan ada di tengah-tengah gini posisinya. Oh, tentunya ada spion lipat elektrik, tapi yang unik kita bisa set di MID nih. Bakal kelipat otomatis waktu dikunci atau enggak, dan kebuka otomatisnya pas mau kunci mobilnya dibuka atau pas mesinnya dinyalain. Unik juga ya, lampunya otomatis, mantap. Wipernya ada intermittent variable dan di MID bisa kita set juga buat speed dependent alias kalau jalan makin kencang jedanya juga makin singkat. Nice, rem parkirnya udah elektrik di tengah sini dan ada brake hold juga yang bakal nahan remnya waktu kita berhenti dan bakal jalan lagi pas kita injak pedal gasnya. Di depan ada satu USB port dan aux input plus power outlet di depan dan di belakang ada tambahan 2 USB port lagi nih. Nice. AC-nya Auto Climate Control Single Zone, suhu paling dinginnya 17,5 derajat Celcius dan paling panasnya 28 derajat. Tentunya ada defroster kaca depan dan defogger kaca belakang. Tapi sayangnya nggak ada mode buat cuma dinginin bagian driver aja nih ala-ala mobil listrik biasanya. Setir sebelah kiri ada tombol kontrol audio dan kontrol MID, dan yang sebelah kanan ada kontrol teleponi plus cruise control. Dan ada manual leveling buat ngatur ketinggian sorotan lampu depannya. Nah, yang keren instrumen clusternya. Yang sebelah kirinya pakai MID LCD Full TFT 7 inci yang kelihatan keren kayak gini. Infonya super lengkap, ada indikator pintu individual, indikator gigi, infonya ada grafis sistem e-powernya, power meter, ada layar media, konsumsi BBM rata-rata dan real time, history konsumsi BBM, layar distance warning, layar fitur safety, kecepatan rata-rata, dan info yang reset tiap berapa jam sekali, layar warning, dan setting set komplit banget nih. Dari driver assistance bisa kita atur setiap fitur safety-nya, atur menu yang tampil di MID-nya, settings lampu kayak welcome and farewell headlight, auto room lamp, dan sensitivitas auto headlightnya bahkan bisa diatur. One touch turn signal, mati nyalain tombol passive keyless entry-nya, atur fitur wipernya, dan atur spion lipat otomatisnya. Ada pengingat servis juga, dan sisanya pengatur lebih standar kayak atur jam, satuan unit, dan lain-lainnya. Head unitnya, layar sentuh dan asik nih. Masih disediain tombol fisikal dan knob fisikal kayak gini buat kontrol lebih gampang pas sambil nyetir. Media bisa diputer, ada radio, USB, Bluetooth, aux, dan bisa Apple CarPlay juga. Di luar itu standar sih, tapi asiknya ini head unit Nissan bawaan beneran. Jadi bukan aftermarket kayak di beberapa merek lain gitu ya. Mantap! Apakah ini perfect? Ya tentu enggak lah. Contohnya belum ada sunroof atau bagasinya masih manual atau jendelanya yang auto up down hanya sisi driver aja bukan semua sisi. Tapi menurut kita sih dengan harga segini dan mesin yang didapat, fitur segini aja udah termasuk oke banget lah ya. 9. Bagasi dan storage. Bagasinya Kicks sudah nyambung sama sistem smart key-nya. Jadi kalau mobilnya kekunci, kita tinggal kantongin aja remote-nya, deketin mobilnya dan klik tombol yang panjang sebelah kiri buat buka kunci dan pintunya. Ini bagasinya manual ya. Nah, bibir bagasinya Kicks termasuk mengotak banget nih, jadi bakal gampang buat masukin barang yang lebar. Dan ketinggian bibirnya dari tanah juga nggak terlalu tinggi, so buat angkat barang yang berat ke dalam nggak terlalu PR.
Ada load lipnya sedikit nih, gak terlalu rata bibir bagasi ke lantainya, tapi sangat rendah kok, jadi geser barang keluar masih gampang. Nah, bagasinya dari sebelah kanan, bawah, dan kiri sini udah dilapisin bahan bludruk kasar gini semua. Detailnya, di sebelah kiri belakang sini ada gantungan belanjaan, yang sebelah kanan belakang sini juga ada, dan ada lampu halogen buat terangin bagasinya. Di bawah lantainya, keren nih, lantainya nggak usah kita tahan, dia bakal ketahan otomatis di kiri kanannya gini. Di bawah sini nggak ada ban serep ya, adanya tempat dongkrak, kompresor ban, dan aki mobilnya di sini semua. Ada parcel shelf-nya juga tentunya, jadi barang di mobil kita nggak bakal kelihatan sama mata-mata jahat dari luar. Kita bisa taruh barang juga di atasnya, dan ini tentunya bisa dilepas supaya bisa masukin barang yang lebih tinggi. Nah, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat pakai konfigurasi 40/60. Lipatnya pakai tuas kecil di ujung sini nih. Kalau dilipat yang kiri, yang kanan masih bisa buat duduk 2 penumpang. Kalau dilipat semua, sayangnya emang gundukan lantainya sangat tinggi. Jadi kalau mau dorong barang ke depan harus diangkat dulu. Buat tutupnya udah disediain handle di sebelah kanan pintunya sini. Nah, buat kunci semua pintunya udah disediain tombol kecil yang ada di sebelah kanan sini. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain. Sama kayak Jepang dan Singapura, Kicks e-Power ini diimpor utuh dari Thailand ya, alias CBU atau completely built up. Lanjut, Kicks nggak dapat ban cadangan ya, kayak yang tadi kita jelasin. Dapatnya cairan penambal ban kayak gini, dan kompresor angin mini kayak gini buat pompa bannya. Oh, dan suspensi belakang Kicks ini masih pakai jenis torsion beam ya, alias masih semi independen. Tapi apakah itu bakal mengorbankan rasa kenyamanannya di dunia nyata? Well, tunggu sesi review lengkapnya nanti. So, gimana menurut kalian soal Nissan Kicks e-Power ini? Silahkan sampaikan komentar kalian di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya kalian bisa video-video kayak gini lainnya. See you next time.